Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Guru Belajar, ketemu lagi dengan saya Zainul Arifin, pengasuh channel Guru Belajar. Sahabat Guru Belajar, semenjak tahun 2016 sampai dengan sekarang banyak pemberitaan tentang bencana alam di mana-mana. Salah satunya adalah es di kutub utara dan kutub selatan yang mencair, mengakibatkan tenggelamnya sebagian pulau-pulau yang ada di dunia. Bahkan pada tahun 2018, Hong Kong pernah dilanda banjir hebat yang berkepanjangan yang menelan banyak jiwa. Sedangkan di daerah Afrika, Pakistan, dilanda kekeringan yang luar biasa akibat peningkatan suhu yang ekstrim. Akibatnya banyak memakan korban flora, bahkan kematian manusia. Nah, sahabat Guru Belajar, semua itu menurut para ilmuwan disebabkan karena pemanasan global. Nah, mau tahu apa itu pemanasan global? Mari kita simak penjelasan Guru Belajar berikut. Apa sih pemanasan global itu sebenarnya? Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas karbon dioksida dari pembakaran fosil dan efek rumah kaca serta pemanasan manusia. Nah, menurut para ilmuwan, sebenarnya tahun 2008 sampai dengan 2017 kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi hanya 0,71 derajat Celcius. Tidak besar sebenarnya, tapi karena terus-menerus mengakibatkan perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Nah, bagaimana dampak pemanasan global itu? Salah satunya adalah mengalami perubahan iklim yang tidak menentu. Kalau kita amati akhir-akhir ini, banjir pernah melanda di Indonesia cukup dahsyat sehingga mengakibatkan aktivitas ekonomi terhenti. Kemudian pemanasan global mengakibatkan kebakaran hutan yang luar biasa di Indonesia. Menurut satelit NASA, dari pantauan satelit NASA ada 4.000 titik api yang ada di Indonesia. Ini diambil dari berita Kompas Pagi pada 20 September 2019. Pencairan es di kutub utara dan kutub selatan juga memiliki dampak tenggelamnya sebagian pulau dan salah satunya adalah Jakarta. Satu yang menurut Heri Andreas, seorang ilmuwan geodesi IPB, Jakarta pada tahun 2050 akan tenggelam atau berada di bawah permukaan air laut. Selain kerusakan di darat, di lautan juga terdampak dari pemanasan global. Ini terjadi karena perubahan pH lautan yang terjadi karena meningkatnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Air laut menyerap sekitar 526 miliar ton karbon dioksida dari atmosfer, sehingga penghuni lautan akan tersiksa dengan perubahan kondisi laut yang ekstrim tersebut. Nah, efek nyata yang terjadi pada kerusakan adalah pada The Great Barrier Reef di Australia. Bahkan Australia menggelontorkan banyak dana untuk mengembalikan. Dan terakhir, dampak dari pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon akibat dari pemanasan global. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan pemanasan global itu? Zat yang paling memiliki andil besar dalam pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2, gas metana, kemudian dinitrogen monoksida, dan freon atau CFC.
Penyebab pemanasan global salah satunya adalah meningkatnya gas karbon akibat asap kendaraan. Asap kendaraan memiliki andil yang cukup besar di Indonesia sebagai penyumbang dari meningkatnya atau terjadinya pemanasan global. Selain itu, gas karbon juga diproduksi dari kebakaran hutan. Masih ingat dengan kebakaran hebat yang ada di Indonesia? Nah, kebakaran hutan juga menjadi penyumbang terbesar pada peningkatan gas karbon di atmosfer global. Yang ketiga adalah gas metana dan gas nitrogen dioksida. Gas metana sebenarnya adalah gas yang terbentuk secara alami oleh kotoran hewan, sampah organik, bahkan kotoran manusia juga mengandung gas metana. Sedangkan gas nitrogen monoksida, gas ini diproduksi oleh aktivitas bakteri, namun sekarang manusia memiliki peran meningkatkan volume nitrogen monoksida akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Selain itu, penggunaan CFC yang berlebihan dan terus-menerus pada berbagai penggunaan seperti bahan pendingin AC, busa perabotan rumah tangga, spray, mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon. Lapisan ozon tidak mampu lagi menahan sinar ultraviolet yang menembus permukaan bumi secara bebas akibat dari lapisan ozon yang sudah berlubang-lubang. Bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Salah satunya adalah dengan mengurangi volume kendaraan bermotor. 70% orang Indonesia itu menggunakan transportasi darat. Bis, kendaraan bermotor adalah transportasi yang menyumbang gas karbon monoksida dan karbon dioksida cukup besar. Yang kedua adalah menjaga kelestarian alam dengan melakukan penanaman kembali. Gerakan penanaman pohon kembali, gerakan 1000 pohon adalah dalam rangka menjaga kelestarian alam untuk mengembalikan alam menjadi hijau lagi. Cara yang ketiga dalam mengatasi pemanasan global adalah penurunan penggunaan zat kimia atau freon, CFC. Nah, yang tidak kalah penting adalah mengontrol pemakaian listrik yang bisa kita lakukan. Kenapa? Dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita memiliki sumbangan terhadap penggunaan gas fosil untuk mengatasi pemanasan global. Yang kelima adalah mengendalikan limbah. Pengendalian limbah ini juga memiliki kontribusi besar di dalam pengendalian gas metana dan gas dinitrogen monoksida. Mari kita kelola sampah kita. Sampah kita buang pada tempatnya. Kemudian kita pilahkan mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Ini akan sedikit banyak mengurangi pemanasan global. Demikian presentasi kami, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar.